Pada video sebelumnya kita sudah belajar chi-square, uji hipotesis dan chi-square untuk menguji relasi antara dua variabel kategorikal. Nah, dalam contoh-contoh yang saya berikan, kebanyakan variabel kategorikalnya itu memiliki cuma kemungkinan dua value. Jadi, misalnya laki-laki atau perempuan, selamat atau tidak selamat dalam satu kecelakaan. Nah, dalam contoh kali ini saya akan menjelaskan tentang bagaimana ketika kita melakukan uji hipotesis dan chi-square untuk kasus di mana kita punya variabel kategorikal yang kemungkinan value-nya lebih dari dua. Jadi ada banyak kemungkinan value-nya. Jadi pada video-video sebelumnya, ketika kita mencari hubungan antara dua variabel kategorikal, maka salah satu variabel kategorikal kita itu selalu value-nya cuma dua kemungkinan saja. Jadi saya tunjukkan lagi. Misalnya waktu kita kerjakan yang ini, maka kita punya dua variabel kategorikal. Yang pertama adalah rasa dari es krim, dan yang kedua adalah jenis kelamin dari pembeli. Nah, rasa dari es krim ada tiga kemungkinan, vanila, coklat, dan stroberi. Sedangkan jenis kelamin dari pembeli hanya ada dua kemungkinan, laki-laki atau perempuan. Demikian juga ketika kita mengerjakan contoh tentang data korban yang selamat atau yang meninggal pada kecelakaan kapal Titanic, maka kita punya dua kategorikal variabel, yaitu kabin kelasnya dan apakah selamat atau tidak. Nah, variabel kategorikal yang kedua hanya mempunyai dua kemungkinan, selamat atau tidak selamat. Nah, dalam kasus ini kita akan mempelajari juga dua variabel kategorikal. Jadi variabel pertama adalah gerai, variabel kedua adalah respon daripada pembeli. Tapi gerai ada 4 pilihan, respon dari pembeli ada 6 kemungkinan. Jadi ceritanya begini, ada suatu perusahaan waralaba punya 4 toko gitu ya di berbagai kota. Perusahaan ini ingin mengetahui apakah keempat toko ini mempunyai performa kualitas yang sama. Maka dia lihat data dalam satu bulan, dari pelanggan yang datang, misalnya gerai 1, ada 395 orang yang beli di situ, ada 2 orang yang beri 1 star, ada 90 orang yang beli 5 star, dan sebagainya. Dari data ini ingin diketahui apakah gerai 1 sampai gerai 4 ini performansinya sama atau berbeda. Nah, di sini kita lihat bahwa variabel 1 ada 4 kemungkinan, variabel kedua ada 6 kemungkinan. Maka kita perlu memakai cara yang lebih, saya akan contohkan dalam contoh dalam video ini. Tapi langkahnya sama. Jadi langkahnya kita menghitung chi-square-nya, observasi kurang ekspektasi kuadrat bagi ekspektasi, dijumlahkan. Kemudian kita pakai tabel atau pakai kalkulator chi-square untuk ketemu p-value. Kemudian apakah p-value lebih besar dari alpha? Kalau lebih besar, maka H0 diterima. Kalau p-value lebih kecil dari alpha, maka H0 ditolak. Dan dengan demikian H1 pasti kita akan terima. Saya akan tunjukkan dalam Excel. Nah, jadi ini data yang sudah kita punya. Tadi saya punya jadi gerai 1, gerai 2, sampai gerai 4, dan seterusnya. Ini adalah data hasil observasi. Saya sudah hitung jumlahnya, jadi 13 ini jumlah semua yang memberikan 1 star, jumlah yang memberikan 2 star, 17. Ini adalah jumlah semua yang datang ke gerai 1, 560, dan seterusnya. Ini observasi. Tentunya kita ingin tahu ekspektasi kita berapa. Nah, kita kembali dulu. Hipotesis 0 kita apa? Hipotesis 0 kita adalah antara gerai-gerai ini responnya, performansinya sama. Jadi pola pelanggan memberikan star 1 sampai star 5 itu sama. Untuk itu kita harus tentukan ekspektasi kita jika kita berasumsi bahwa tidak ada perbedaan antara keempat gerai ini. Ya, saya buat tabel baru lagi, dan tabel baru ini saya akan menghitung ekspektasinya berapa. Jadi ini observasi, ini ekspektasinya berapa. Nah, ekspektasi yang ada di sini adalah kita hitung dari ini. Jumlah di sini, jumlah semua 1 star, dikali jumlah dari gerai 1, dibagi jumlah total pelanggan dalam survei ini. Jadi 13 dikali 560 bagi 2165. Jadi yang ini adalah 13 dikali 560 dibagi 2165. Ini ekspektasinya. Kemudian yang ini berarti adalah angka ini 17 dikali 560 dibagi 2165. Dan seterusnya, yang ini misalnya berarti 13 dikali, karena kita hitung yang gerai 2 berarti 783 dibagi 2165. Dan seterusnya. Jadi saya akan menghitung seterusnya, saya menggunakan rumus saja. Nah, ini saya sudah hitung semuanya. Dengan rumus yang tadi, saya kurangi saja.
Oke, jadi ini adalah observasi, ini ekspektasi dengan kita menghitung dengan cara yang tadi. Setelah kita punya observasi kurang dan ekspektasi, maka kita menggunakan rumus yang sudah ada. Jadi kita menggunakan rumus ini, observasi kurang ekspektasi kuadrat bagi ekspektasi dijumlahkan untuk dapat chi-square-nya. Saya hitung di sini saja, berarti sama dengan observasi kurang ekspektasi kuadrat dibagi ekspektasi. Ini saya kopikan ke semua. Kemudian saya jumlahkan semua di sini. Sum dari semua ini. (26,67). Maka ini nilai chi-square kita 26,67. Kita akan menuju ke tabel untuk mencari berapa p-value kita. Nah, Anda lihat di sini, kita punya degree of freedom berapa? Kita punya 4 gerai, kita punya 6 macam respon di sini. Maka degree of freedom kita adalah 4 dikurangi 1 dikali 6 dikurangi 1. Jadi 3 kali 5. Karena 3 kali 5 berarti 15. Degree of freedom kita adalah 15. Kita menuju ke tabel kita. Kita akan pakai ini. Degree of freedom 15. Kita cari 26,67. Di mana 26,67? Jadi 15, 26,67 ada di sekitar sini. Jadi nilai kita ada di sekitar 0,01, P kita ada di sekitar 0,1 sampai 0,05. P kita ada di sekitar 0,1 sampai 0,05. Kita tidak tahu persisnya berapa. Kita mungkin coba memakai kalkulator chi-square. Nah, ini kalkulator chi-square kita. Kita coba chi-square kita tadi 26,67. Kemudian degree of freedom kita tadi 3 dikali 5 berarti 15. Kita ketemu nilai P kita adalah 0,03154. Jadi tadi kita tidak tahu pasti, tapi di sini 0,03154. Maka kita bandingkan 0,03154 itu lebih besar atau lebih kecil dari alfa 0,05. Tentunya 0,03154 lebih kecil dari 0,05. Sehingga kita H0 ditolak, H1 diterima. Karena 0,03 lebih kecil dari 0,05. H1 diterima artinya kita menolak asumsi bahwa semua gerai ini memiliki performansi kualitas yang sama. Kita terima H1 bahwa gerai-gerai ini ada yang memiliki performansi yang berbeda. Dengan alfa sampai 0,05 atau dengan confidence level 95%. Kita juga bisa memakai fungsi yang ada di Excel untuk menghitung nilai P kita. Jadi saya coba tunjukkan di sini. Saya sama dengan saya pakai yang ini ya, chi-square Q-test. Actual range-nya berarti observasi kita. Ini observasi kita. Kemudian ekspektasi kita yang mana? Ini ekspektasi kita. Di sini kita ketemu P kita 0,31522. Ini sama dengan yang tadi kita ketemu dengan menggunakan kalkulator chi-square. Karena P kita lebih kecil dari alfa 0,05, maka H0 ditolak, H1 diterima. Jadi H0 yang menyatakan bahwa gerai-gerai ini memiliki kualitas performansi yang sama, kita tolak. Dan kita menerima bahwa gerai-gerai kita yang 4 ini performansinya tidak sama dengan tingkat confidence level 95%. Nah, demikianlah caranya kita menggunakan uji hipotesis chi-square untuk menguji variabel-variabel kategorikal, relasi antara variabel kategorikal yang memiliki kemungkinan value-nya yang banyak. Jadi bukan cuma 2 kemungkinan value saja.